Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NBI 13118000150. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Hukum Internasional kelas D EAS dengan tema hubungan antara hukum nasional dan internasional. Hubungan antara hukum internasional dan nasional itu terdapat teori-teori. Yang pertama adalah teori dualisme. Teori dualisme pernah sangat berpengaruh di Jerman dan di Italia yang dipelopori oleh Triple dan Angelotti, yang juga merupakan pemuka aliran positivisme. Menurut paham dualisme ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu sama lain. Akibat dari adanya paham ini ialah tidak adanya ketergantungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, di mana kedua hukum tersebut berdiri sendiri dan tidak berada dalam satu hierarki. Akibat lainnya adalah tidak mungkin adanya pertentangan di antara kedua hukum tersebut. Yang mungkin ada hanyalah penunjukan kembali. Akibat selanjutnya adalah agar hukum internasional dapat berlaku dalam suatu negara, diperlukannya suatu transformasi kepada hukum nasional negara tersebut. Yang kedua adalah teori monisme. Teori monisme. Paham monisme berdasarkan pemikiran bahwa seluruh hukum yang mengatur kehidupan manusia merupakan suatu kesatuan. Artinya hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dari kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Namun ada persoalan hierarki dalam pandangan ini yang menyebabkan timbulnya ada pandangan berbeda dalam paham monisme ini. Di situ pihak menganggap bahwa hukum nasional lebih utama atau tinggi kedudukannya daripada hukum internasional. Sedangkan di pihak lain menganggap hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional. Yang ketiga adalah teori transformasi, delegasi, dan harmonisasi. Teori-teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Ketika teori ini tidak mencari pertentangan, tetapi kedua hukum tersebut dianggap saling menunjang. Yang pertama adalah teori transformasi. Menyatakan bahwa hukum internasional dapat berlaku dalam hukum nasional melalui satu transformasi. Adanya perubahan bentuk dan isinya sehingga diterima oleh hukum nasional. Yang kedua adalah teori delegasi. Teori delegasi menganggap bahwa hukum internasional bisa menjadi hukum nasional, namun penerapannya diserahkan kepada negara masing-masing, yang artinya semua tergantung dan terletak pada wewenang negara dalam melaksanakan bentuk dan hukum internasional itu sendiri. Yang ketiga adalah teori harmonisasi, menyebutkan bahwa antara hukum internasional dengan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan. Namun keduanya harus berjalan sendiri-sendiri sehingga timbul suatu keharmonisan di antara keduanya. Kemudian ada perbedaan dan persamaan hukum nasional dan hukum internasional. Yang pertama, perbedaan dari sumber hukum. Hukum nasional bersumber kepada hukum kebiasaan dan hukum tertulis, sedangkan hukum internasional sumbernya adalah hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Perbedaan subjek hukum. Hukum nasional yang kedua adalah perbedaan subjek hukum ya. Hukum nasional mempunyai subjek orang pribadi atau perorangan, baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Sedangkan hukum internasional subjeknya adalah negara dan organisasinya internasional, bukan negara lain. Perbedaan kekuatan hukum. Kekuatan hukum mengikat pada hukum nasional lebih sempurna dibandingkan dengan kekuatan mengikat hukum internasional yang lebih bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.